Oke, assalamualaikum teman-teman. Untuk para sahabat, para pengusaha pemula dan yang senang sekali kita berkecimpung dengan bahan kimia. Kali ini saya akan membahas deterjen bubuk, teman ya. Deterjen bubuk, pembuatan deterjen bisa dilakukan dari skala kecil hingga skala industri, teman ya. Nah, caranya menggunakan metode ada spray drying, aglomerasi, dan CKS atau campur kering sederhana gitu ya. Nah, perhitungan formula yang akan digunakan harus tepat, teman, untuk meminimalisasi resiko kegagalan saat proses produksi ya. Gambarnya seperti ini. Ada bahan-bahan inti dan juga ada bahan penting ya untuk bahan deterjen ini ya, teman. Nah, untuk bahan inti itu ada ABS ya, teman. ABS atau alkyl benzen sulfonat ya. Jadi ini merupakan turunan dari minyak bumi ya. ABS atas dua jenis, yakni DDBS dan LABS ya. DDBS singkatan dari didokyl benzen sulfonat ya. Jadi berwujud cairan kental berwarna coklat kehitaman, teman. Kalau LABS ya singkatan dari linear alkyl benzen sulfonat, juga merupakan cairan kental berwarna coklat saja ya, atau tidak kehitaman. Nah, kedua bahan ini merupakan bahan inti dengan bahan inti deterjen ya, sehingga wajib digunakan dalam proses pembuatan deterjen. Oke, teman. Nah, kedua bahan ini adalah surfaktan anionik yang akan menimbulkan busa apabila terencerkan dengan air, teman. Secara fungsional, bahan ini mempunyai andil dalam peningkatan daya bersih, teman. Gitu ya. LABS secara struktur kimia berupa rantai lurus ya, sedangkan DDBS mempunyai rantai bercabang. Konsekuensinya DDBS relatif sulit terurai daripada LABS ya. Karena itu LABS dipandang lebih ramah lingkungan, teman, dibandingkan dengan DDBS itu ya. Nah, dengan konsekuensi harga LABS lebih mahal daripada DDBS gitu. Konsentrasi ABS yang dipilih paling tidak adalah 95% ya. Selain dalam bentuk cair, ABS dijual dalam bentuk bubuk berwarna putih kekuningan. Tapi saya tidak pernah menjumpai ya dengan adanya ABS yang berbentuk bubuk, teman-teman ya. Kalau sekarang itu yang banyak, yang mudah kita cari adalah yang jenis coklat itu tadi ya. Kemudian bahan inti lainnya ada SLS, teman. Nah, SLS ini sodium lauryl sulfat atau SLS ya, merupakan bahan inti deterjen berbentuk bubuk ya. Tetapi ada juga yang berbentuk cairan gitu ya. SLS berupa bubuk berwarna putih dan cukup ringan. Namun dagang bahan ini bervariasi tergantung dari produsen pembuatnya ya. Apabila bahan SLS tidak diperoleh, maka dapat diganti dengan slash ya, atau sodium lauryl ether sulfonat, teman, atau sodium laurate sulfat ya, atau ABS itu ya. Ketiga bahan tersebut dipilih yang berbentuk bubuk putih, atau juga dapat memakai jenis surfaktan yang lain asal berbentuk bubuk gitu ya, teman. Kita ya memang harus ya gunakan SLS seperti ini ya. Sebetulnya ini seperti Texapon, cuma ini bahan inti ya yang berbentuk bubuk ya. Kemudian yang kedua ada bahan pembangun atau builder ya. Nah, ini adalah bahan yang berfungsi membangun daya bersih untuk menghilangkan kotoran bersama dengan bahan inti surfaktan, teman ya. Itu ya, ya seperti STPP ini. Dan juga ada sodium silikat. Yang pertama kita bahas sodium silikat.
Sodium silikat atau biasa disebut dengan water glass gitu ya, merupakan cairan kental tidak berwarna atau bening teman. Selain berfungsi mengikat bahan baku lain dalam kesatuan, fungsi lainnya untuk mencegah penggumpalan. Adanya sodium silikat ini juga memberikan sedikit fungsi ya, anti redeposisi atau mencegah kotoran menempel kembali ya. Namun penyimpanan bahan ini harus dalam tempat yang tertutup rapat karena mudah menjadi agar-agar gitu ya, menggumpal teman ya. Kita harus simpan water glass gitu, walaupun harus kita gunakan. Apabila kita tidak gunakan, kita harus menutup rapat-rapat ya teman. Nah, lalu ada STPP, sodium tripolifosfat ini teman. Nah, atau STPP bersama dengan soda abu mempunyai fungsi melunakkan air sehingga efek penurunan fungsi deterjen dalam air saat pencucian dapat dicegah ya. Oleh karena itu, STPP mengandung fosfat yang kurang ramah lingkungan atau membunuh biota air ya, memakan air yang banyak ya. Maka di negara tertentu ada regulasi yang melarangnya. Namun uniknya deterjen yang mengandung fosfat justru diunggulkan karena fosfat dapat menyuburkan tanaman teman ya. Jadi ya memang STPP begitu ramah lingkungan kalau gitu ya, bisa menyuburkan tanaman kok ya. Itu untuk bahan pembangun. Ada soda abu. Nah, soda abu berfungsi sebagai pelunak air sehingga fungsi pembersih deterjen saat pencucian menjadi optimal teman ya. Soda abu akan berfungsi dengan sangat-sangat baik bila dikombinasikan dengan STPP ya. Iya, perjalanannya itu kompakan gitu ya. Nama kimia soda abu adalah sodium karbonat teman gitu. Tahu ya teman ya. Kemudian yang ketiga ada bahan tambahan. Nah, ini bahan tambahan merupakan bahan pelengkap yang dapat meningkatkan fungsi lebih suatu produk deterjen gitu ya. Ada sodium sulfit, ini berfungsi sebagai pembentukan slurry sehingga menjadi homogen atau presentasi dalam formula relatif sedikit teman. Ini bukan sodium sulfat ya, ini sodium sulfit ini teman. Kemudian enzim ini yang sekarang ada embel-embelnya AR ya, enzim AR gitu. Enzim ya, enzim sebagai bahan tambahan berfungsi meningkatkan daya bersih untuk beberapa noda yang bandel teman. Enzim adalah protein yang memiliki efek negatif, yakni cuci yang diendapkan ya, kadang berbau kurang sedap. Dalam prakteknya terdapat enzim yang berbentuk bintik warna atau violet gitu ya. Yang biru-biru itu ada yang violet itu. Nah, OB ini atau optical brightener gitu ya, berfungsi sebagai hasil pencucian terlihat cerah teman atau tidak kusam ya, karena mengandung fluorescent ya, yang akan memancarkan kecemerlangan bila terpapar sinar ultraviolet teman gitu ya. Kemudian kok kita harus membutuhkan anti busa ini teman-teman. Anti busa khusus untuk pembuatan deterjen powder ya, khusus mesin cuci yang menginginkan busa seminimal mungkin ya. Jadi untuk sekali bilas gitu ya, diperlukan cairan anti foam ya, untuk anti busa. Bisa ditambahkan itu teman untuk mesin cuci ya. Nah, anti busa yang berfungsi meredam timbulnya busa. Presentase keberadaan senyawa ini dalam formula sangat sedikit ya. Nah, jadi anti busa dibuatkan dari bermacam-macam bahan kimia yang diantaranya ada polyethylene glycol dan ethylene bistremida gitu ya. Namanya itu sulit sekali ya. Jadi kita harus tahu ya, belajar kimia itu memang tiada batas teman ya. Nah, kemudian ada anti busa, kok ditambahkan foam booster juga ini teman-teman. Jadi kebalikannya ya, dari anti busa, foam booster berfungsi sebagai pemaju busa ya. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian masyarakat yang mencuci pakaian dengan tangan yang lebih
merasa mantap gitu ya bila busanya banyak ya. Jadi kita bisa tambahkan foam booster. Oleh karena itu foam booster bisa ditambahkan dalam formula. Nama kimianya adalah ya memang foam booster. Gitu ya. Kemudian ada CMC, sepertinya ini saya tidak tahu ya. CMC ini sebetulnya pengental kayaknya atau apa ya. CMC ini karboksi metil selulosis ya, atau CMC. Nah, berfungsi sebagai bahan anti redeposisi, yakni mencegah kotoran yang sudah lepas akibat pencucian atau menempel kembali ke pakaian. Jadi ya mencegah kotoran yang akan menempel kembali ke baju ya teman. Itu fungsi CMC, ternyata bukan pengental. HEC ya pengental itu. Kemudian ada sodium perkarbonat. Sodium perkarbonat adalah bahan tambahan yang berfungsi sebagai pemutih pakaian teman. Penggunaannya ini relatif sedikit ya, karena bila terlalu banyak akan melunturkan warna pada pakaian teman. Jadi takarannya mohon dipas saja ya, jangan dilebihkan gitu ya. Selain sodium perkarbonat, dapat juga digunakan sodium hipoklorit atau kaporit teman ya. Namun perlu dipikirkan efek kontaminasi bau klor yang khas itu ya. Teman-teman pasti tahu lah ya, kalau di kolam renang itu ada bau kaporit seperti itu ya, kurang lebihnya sodium perkarbonat seperti itu baunya ya. Dan 4 teman, ini ada bahan pengisi atau filter ya, sebenarnya hanya mempunyai sedikit fungsi. Nah, dari efek kualitas, namun tetap diperlukan karena dapat memperbesar volume pembuatan teman. Jadi bisa menguntungkan dari aspek ekonomi. Oke. Bahan pengisi di sini ada, oh iya, sodium sulfat ternyata ada teman. Sodium sulfat mempunyai fungsi sedikit membantu daya bersih deterjen, harganya pun relatif murah ya. Sodium sulfat juga berfungsi sebagai bahan pengisi ya, yakni memperbesar itu tadi volume deterjen. Ada zeolit di sini berfungsi menetralisir air yang terlalu banyak mengandung garam atau kalsium ya. Keuntungan lain dari zeolit ialah harganya yang murah sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengisi. Namun ada efek negatif teman bila pemakaian zeolit terlalu banyak. Yakni efeknya apa? Yakni setelah dikeringkan pakaian terkesan berdebu karena zeolit tidak bisa larut dalam air. Ya, harus diperhatikan ya untuk zeolit, untuk pemberian dalam formula itu secukupnya saja. Jangan dibanyakin ya teman, oke? Nah, kemudian ada bahan lain teman ya. Bahan ini berfungsi menetralisir keasaman ABS ya. Jadi ini kaustik juga bisa untuk menambah pH sabun teman ya. Bahan ini berbentuk lempengan atau padatan tipis yang biasa disebut flake kaustik, sehingga perlu dilarutkan ya. Konsentrasi yang dikehendaki adalah 48% ya. Nah, untuk membuat larutan kaustik sebanyak 1 liter misalnya ya, timbang saja flake kaustiknya 480 gram, kemudian dicampur dengan air hingga memperoleh larutan kaustik sebanyak 1 liter teman. Untuk membuat dalam jumlah lebih besar, lakukan dengan cara yang sama, hanya jumlahnya disesuaikan. Hal yang penting perlu diperhatikan adalah cara melarutkan kaustik teman, yaitu dengan memasukkan flake kaustik sedikit demi sedikit ke dalam air ya, lalu diaduk pelan-pelan. Cara tersebut jangan sampai terbalik ya, dengan menuangkan air ke dalam flake kaustik ya, karena berbahaya teman, dan berpotensi menimbulkan muncratan atau letupan gitu ya. Hal yang lain perlu diperhatikan adalah pada zat pelarutan yang akan menimbulkan panas. Hal tersebut justru baik adanya teman. Larutan kaustik soda yang sudah siap untuk diproses disimpan dalam wadah non logam. Jadi kita simpan yang
di wadah yang tebal itu ya, botol yang tebal ya, jangan botol yang mengandung logam ya teman, nanti terjadi reaksi. Kalau gitu kita taruh ke logam, baiknya itu ditaruh di dalam botol yang kualitas plastiknya itu tebal ya. Kemudian ada air. Ini dalam pembuatan deterjen, air berfungsi sebagai bahan pelarut ya, sehingga adonan deterjen dalam pengadukan dapat tercampur merata ya. Dalam produk deterjen jadi yang kering masih terkandung air dalam jumlah sedikit 2-3% gitu ya. Keberadaan air dalam produk deterjen powder ini tentu saja merupakan keuntungan jika dilihat dari aspek ekonomi ya. Kemudian jenis deterjen menurut penggunaannya teman ya. Produk deterjen ditinjau dari penggunaannya dibagi dalam 2 jenis, yakni deterjen cuci dengan tangan dan deterjen cuci dengan mesin cuci atau deterjen metik teman ya. Deterjen menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk fisik ya, ada yang cair dan juga ada yang bubuk. Nah, keduanya mempunyai spesifikasi yang berbeda, khususnya mengenai sedikit banyaknya busa dan densitasnya. Pada deterjen untuk cuci dengan tangan umumnya dikehendaki busa yang melimpah. Nah, hal ini sejalan dengan tuntunan pengguna yang merasa mantap bila terdapat busa banyak itu ya. Saat mencuci busa yang banyak berarti kandungan surfaktannya semakin banyak. Hal ini membuat daya bersihnya cenderung meningkat. Namun tingkat kemampuan membersihkan kotoran tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya busa teman ya. Gitu. Jadi walaupun busanya mau banyak mau sedikit ya, kalau sudah formulasinya daya bersihnya yang ditingkatkan segitu ya segitu ya. Karena tadi ada pembahasan yang disebut ada foam booster dan juga anti foam teman ya. Pada deterjen metik ya, di sini untuk mesin cuci keberadaan busa justru dihindari. Nah, itu kita harus memberikan anti foam karena akan membuat mesin cuci berbuih sehingga memerlukan pembilasan yang berlebihan ya. Pada deterjen metik proses pembuatannya menggunakan metode dry mixing atau campur kering ya. Sekarang kita langsung ke proses pembuatannya teman ya. Di sini untuk pembuatan 10 kilo ya teman, sudah tertulis ya, SLS ada 1 kilo 700 gram. Kemudian sodium sulfat ada 7 kg. STPP di sini ada 500 gram. Soda abu ada 650 gram. Sodium perkarbonat ada 50 gram. Dan CMC ada 50 gram, biolit 25 gram, parfum 25 gram teman ya. Itu untuk pembuatan 10 kilo ya. Untuk peralatan timbangan 10 kilo bisa dengan timbangan roti itu juga bisa ya. Atau kemudian ember ya. Ember diameter 50 sampai 60 cm. Saringan untuk membuat tersendiri dengan kasa nyamuk dari logam juga bisa ya. Sarung tangan kain, sarung tangan karet, ciduk, hand sealer, gelas ukur, pipet, wadah plastik, kantong plastik teman. Ya inilah untuk persiapannya seperti ini ya. Untuk tahap pembuatannya seperti ini teman, bisa dilihat ya di layar kaca Anda. Oke, untuk tahap pembuatan di sini deterjen, timbang sodium sulfat lalu saring ke dalam ember atau wadah plastik ya. Nomor 2, timbang SLS lalu saring ke dalam wadah plastik. Nomor 1, aduk hingga rata. Jadi sini ke sini kita aduk, diamkan dulu ya teman.
Ini wadah nomor 1, nomor 2 ya. Kita aduk-aduk dulu. Pokoknya ini kita satukan ya, diaduk. Kemudian timbang masing-masing STPP sodium perkarbonat dan CMC ya, campur dalam suatu wadah. Kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan ke dalam adonan nomor 2, aduk hingga merata. Jadi keseluruhan ini kita satukan ke dalam adonan ini ya teman, diaduk-aduk sampai merata ya. Kemudian timbang biolit yang berwarna biru, lalu masukkan ke dalam adonan nomor 3, aduk hingga merata. Jadi wadah tadi sudah hitungan ke nomor 3 ya teman. Kemudian timbang soda abu dan takar dengan gelas ukur sesuai hitungan dan campuran keduanya hingga merata. Jadi kita harus campurkan parfum ya sama soda abu, kita aduk-aduk dulu seperti ini ya. Kemudian ini kita masukkan ke wadah nomor 4 di sini ya teman. Seperti ini gambarnya. Masukkan nomor 5 ke dalam nomor 4 di sini ya. Aduk hingga merata ya. Ini semuanya sudah tercampur teman ya. Kemudian kita saring adonan nomor 6 ini di dalam ember lain, hasilnya diaduk lagi hingga merata gitu. Jadi kita memang harus saring dulu hingga tidak terjadi penggumpalan yang terlalu banyak gitu ya teman. Oke, sudah tahu ya teman-teman untuk proses pembuatannya seperti itu ya. Semoga tayangan ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga usahanya semuanya lancar, diberi kesehatan dan juga rezeki yang banyak ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.